Selamat pagi anak-anak. Tongsueman, Zhaoan. Ketemu lagi dengan Laso Cherin. Hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin ya. Nah, bahasa Mandarin hari ini akan membahas tentang bab 3. Di Sen Ke, Papa Shi Lao Shi. Nah, anak-anak boleh disiapkan dulu buku pelajarannya ya. Yuk kita mulai. Anak-anak boleh dibuka bukunya di halaman 9. Buku paket ya yang berwarna. Nah, kita mau ikut Lause baca dulu ya. Anak-anak sudah menulis pin in semuanya kan? Nah, sekarang kita mau ikut Lause baca ya. Yuk ikut Lause baca. 我是水生，我是水生，爸爸是老师，爸爸是老师，妈妈是医生，妈妈是医生，叔叔是警察，叔叔是警察。Kita lanjut ya. Bagian bawah. 你妈妈是老师吗？你妈妈是老师吗？我妈妈不是老师，她是医生。我妈妈不是老师，她是医生。你爸爸是医生吗？你爸爸是医生吗？我爸爸不是医生，他是老师。我爸爸不是医生，他是老师。Anak-anak jangan lupa latihan belajar di rumah ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengartikan kalimat Mandarin. Kemarin kan Lause sudah kasih anak-anak penjelasan tentang kosakata. Sekarang kita akan pakai kosakatanya di dalam sebuah kalimat Mandarin ya. Nah, kita akan ambil contoh dari buku anak-anak ya. Yang pertama ada Papa shi lao shi. Papa shi lao shi. Nah, kalau misalnya kita mau mengartikan kalimat, anak-anak harus tahu dulu arti dari setiap kosakata yang ada ya. Nah, kita cari tahu dulu nih artinya. Yang pertama, kita mau tahu artinya papa adalah ayah, shi adalah lao shi guru. Nah, cara menyusun kalimat bahasa Mandarin itu sama seperti bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya papa shi lao shi, anak-anak tinggal urutin aja kalau sudah tahu artinya. Jadi papa shi lao shi artinya ayah adalah guru. Anak-anak bisa? Gampang kan? Nah, sekarang kita mulai lagi yang kedua ya. Yang kedua ada mama shi医生，妈妈是医生。Nah, anak-anak kita cari tahu dulu arti setiap kosakatanya. Berarti kita harus tahu arti mama, terus shi sama 医生. Mama artinya ya ibu, shi artinya adalah, 医生 artinya dokter. Maka kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mama shi医生 artinya ibu adalah dokter. Anak-anak bisa? Nah, kita coba lagi ya. Sekarang coba anak-anak mau coba menerjemahkan sendiri. 我是水生，
wo shi shui sheng, berarti kita harus tahu bahasa Indonesianya dari wo shi sama shui sheng. Wo artinya, shi artinya, shui sheng artinya. Maka kalau wo shi shui sheng diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi, ayo anak-anak nanti isi sendiri ya. Wo shi shui sheng artinya, iya, saya adalah murid. Kita lanjutlah. Sekarang kita mau latihan. Coba ya anak-anak tebak arti bahasa Indonesianya ya. Lause punya kalimat su su shi jing cha. Su su shi jing cha. Nah, anak-anak kita cari tahu dulu nih arti bahasa Indonesianya. Yang pertama, su su artinya paman. Shi artinya adalah. Jing cha artinya polisi. Maka kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi, nah anak-anak apa, hayo coba ya diisi sendiri ya. Nah sekarang kita akan lanjut, selanjutnya ada ta bu shi lao shi. Ta bu shi lao shi. Anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Bu shi artinya bukan. Jadi kita cari tahu dulu kosakatanya. Ta artinya dia. Bu shi artinya bukan. Lao shi artinya guru. Maka ta bu shi lao shi menjadi, ayo anak-anak susun kalimatnya. Ta bu shi lao shi bahasa Indonesianya. Nah selanjutnya kita akan lause kasih satu lagi ya. Di sini ada kalimat wo mama bu shi jing cha. Wo mama bu shi jing cha. Nah kita cari tahu dulu arti bahasa Indonesia dari setiap kosakata bahasa Mandarinnya ya. Ada kata wo mama artinya ibu saya. Terus ada kata bu shi artinya bukan. Jing cha artinya polisi. Maka wo mama bu shi jing cha jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi, nah anak-anak nanti diisi sendiri ya. Coba sudah betul atau belum? Sudah. Nah kalau sudah, sekarang kita mau lanjut ya pelajarannya. Kita akan lihat ke buku paket yang di halaman 10. Yuk kita mau baca dulu, ikut lause baca ya. Papa shi lao shi. Papa shi lao shi. Mama shi医生。我是水生。弟弟妹妹是水生吗？他们不是水生。我们再来读一次好吗？ Kita baca sekali lagi ya. 爸爸是老师。爸爸是老师。妈妈是医生。我是水生。弟弟妹妹是水生吗？他们不是水生。Nah anak-anak, di buku paket yang di halaman 10 ini ada pertanyaan dan ada jawaban. Sekarang kita akan belajar buat kalimat tanya ya. Kita lanjut pelajarannya. Di sini anak-anak akan belajar menggunakan kata ma. Ma artinya
apakah. Ma artinya apakah. Nah, anak-anak harus ingat poin penting untuk kata ma. Yang pertama, ma adalah golongan kata tanya. Jadi kalau misalnya buat kalimat pakai kata ma, berarti dia sedang bertanya. Lalu di sini dalam kalimat bahasa Mandarin, kata ma selalu diletakkan di akhir kalimat. Jadi kalau misalnya anak-anak mau buat kalimat pakai kata ma-nya selalu diletakkan di paling belakang. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah buat kalimat semua, baru ditambahin ma di belakangnya. Lalu ada lagi dalam kalimat bahasa Mandarin, kata ma dijawab dengan iya atau tidak, shi atau bu shi. Jadi kalau misalnya anak-anak ditanya di belakangnya ma, berarti jawabannya hanya shi atau bu shi ya, atau langsung dijawab dengan pertanyaannya. Nah, langsung akan kasih contoh ya biar anak-anak lebih mengerti. Nah, di sini kita akan coba buat kalimat apakah kamu adalah dokter. Kalau misalnya kita mau buat kalimat, kita harus tahu dulu setiap kosakata yang kita mau buat kalimatnya. Jadi, apakah kamu adalah dokter berarti kita harus tahu nih apa bahasa Mandarinnya apakah, apa bahasa Mandarinnya kamu, apa bahasa Mandarinnya adalah, apa bahasa Mandarinnya dokter. Baru deh anak-anak bisa buat kalimatnya. Nah, kita cari tahu dulu yuk, apa ya bahasa Mandarinnya? Apakah bahasa Mandarinnya ma? Kamu bahasa Mandarinnya ni adalah bahasa Mandarinnya shi. Dokter bahasa Mandarinnya isheng. Kita ulang ya, apakah bahasa Mandarinnya ma? Kamu bahasa Mandarinnya ni adalah bahasa Mandarinnya si. Dokter bahasa Mandarinnya isheng. Maka kalau kita mau buat kalimat apakah kamu adalah dokter, kita susun kalimatnya bukan ma ni shi isheng. Jadi apakahnya harus dipindahkan ke belakang. Nah, ma-nya pindah ke belakang. Terus kita tulis deh teman-temannya di depannya. Tulis nih shi isheng ma. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak mau buat kalimat apakah kamu adalah dokter, bahasa Mandarinnya ni shi isheng ma. Jadi ma-nya diletakkan di paling belakang. Artinya apakah kamu adalah dokter. Nah, untuk jawabannya anak-anak boleh jawab shi atau bu shi. Jadi dia tanya apakah kamu adalah dokter, anak-anak boleh jawab iya atau tidak gitu kan, sesuai dengan kondisi atau konteks pada soal nanti ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita mau tes nih, mau coba. Tadi kan anak-anak sudah coba buat kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin. Sekarang kita mau latihan coba dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Langsung di sini ada kalimat ni shi shui sheng ma. Ni shi shui sheng ma. Nah, untuk yang ini anak-anak cari tahu dulu arti dari kosakatanya, sama kayak tadi kita artikan ya. Ni artinya kamu, shi artinya adalah, shui sheng artinya murid, ma artinya apakah. Jangan lupa apakahnya dipindahkan ya. Nah, kalau misalnya menerjemahkan apakah, apakahnya duluan ditulisnya. Kalau tadi ma-nya paling belakang, sekarang kalau bahasa Indonesia apakahnya di depan. Jadi kita tulis apakah kamu adalah murid. Ya. Kalau menerjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, ma-nya paling belakang. Tapi kalau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apakahnya di paling depan. Nah, biar anak-anak gak bingung, kita coba lagi ya. Langsung masih punya su shu shi jing cha ma. Su shu shi jing cha ma. Sekali lagi, su shu shi jing cha ma. Nah, anak-anak cari tahu dulu kosakatanya. Su shu artinya
paman. Shi artinya adalah. Jingca artinya polisi. Ma artinya apakah. Nah, apakahnya ditulis duluan. Jadi Shu shi jingca ma artinya ayo apa? Iya, apakah paman adalah polisi? Anak-anak bisa? Bisa? Gampang kan? Nah, kita lanjut ya pelajarannya. Nah, Lause di sini ada kasih anak-anak kosakata tambahan. Di sini ada kata bu shi artinya bukan. Tamen artinya mereka. Women artinya kami atau kita. Nimen artinya kalian. Kita ulang sekali lagi ya. Bu shi artinya bukan. Tamen artinya mereka. Women artinya kami atau kita. Nimen artinya kalian. Nah, anak-anak kosakata tambahan ini boleh dicatat di buku kuning ya, atau di bawah kosakata anak-anak yang di buku pelajaran juga boleh ya. Yang penting anak-anak nanti jangan lupa kalau misalnya ada pelajaran ini lagi, oke? Sekarang anak-anak mau coba latihan soal. Nah, anak-anak nanti soalnya ditulis di buku kuning ya. Setelah itu diberi jawaban di bawahnya. Nomor 1, tamen shi shui sheng ma? Nomor 2, wo bu shi lao shi. Nomor 3, papa shi jingca ma? Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang ini anak-anak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti anak-anak tulis Hanzi-nya dulu dari sini. Setelah itu tulis pinyin, di bawahnya lagi kasih arti bahasa Indonesia. Bisa? Nah, habis itu anak-anak mau kerjakan yang di bawahnya nih. Masih ada terjemahkanlah ke dalam bahasa Mandarin. Nomor 1, apakah kamu adalah dokter? Nomor 2, apakah ibumu adalah guru? Nah, anak-anak boleh lihat lagi materi yang sebelumnya ya. Nah, anak-anak cari tahu dulu apakah apa ya bahasa Mandarinnya. Kamu apa ya? Adalah apa ya? Dokter apa ya? Nah, habis itu anak-anak susun deh kalimatnya. Cara mengerjakannya sama seperti yang di atas ya. Tulis dulu bahasa Indonesianya, terus di bawahnya kasih Hanzi, di bawahnya lagi kasih pinyin. Oke? Nah, kalau sudah selesai, anak-anak foto terus kirimkan ke Google Classroom ya. Lause tunggu. Nah, anak-anak sampai di sini pelajaran bahasa Mandarin kita hari ini. Zaijian. Sampai ketemu lagi. Lause tunggu ya tugasnya anak-anak.